Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Ande Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah kalian request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget teman-teman yang udah request, banyak sekali requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas requestan yang paling banyak ya, yaitu minta dibahas untuk Veracity atau VRA sama satu lagi Velo. Wah, ini kayaknya teman-teman banyak yang nyangkut nih di dua token ini ya, sehingga banyak yang request untuk dibahas. Oke, nggak apa-apa, kita akan coba untuk ulas teman-teman. Vera hari ini diperdagangkan di kisaran level 116 rupiah ya, marketnya sedikit naik 4% dalam 24 jam terakhir. Vera ini supply maksimumnya ada di kisaran 100 miliar, sementara yang beredar itu sekitar 10 miliar saja. Jadi baru 10% yang beredar. Market cap-nya juga nggak terlalu besar, hanya 1,19 triliun rupiah. Vera ini baru aja masuk ke salah satu pemberitaan di Nasdaq ya teman-teman. Jadi nasdaq.com itu memberitakan tentang Vera. Vera adalah sebuah platform advertising atau platform periklanan dengan nilai triliunan dolar. Katanya seperti itu teman-teman. Dan kalau kita lihat dari project Veracity ini itu memberikan kepercayaan kepada para streamer, para orang-orang yang bertujuan untuk mempublikasikan sebuah video ya, di mana Vera ini bertugas untuk memfasilitasi periklanan yang mana mereka memanfaatkan teknologi yang mereka sebut sebagai proof of view yang dipatenkan oleh Veracity untuk memerangi penipuan iklan dan juga menyimpan dana kampanye secara on-chain, secara transparan. Ini tentunya akan memastikan individu menonton iklan, tapi tidak seperti bot dan juga mengganggu periklanan digital seperti sekarang ini. Jadi dia merupakan platform periklanan, teman-teman. Ini merupakan salah satu project yang mungkin mirip seperti Theta ya, teman-teman. Theta juga setahu saya dia ada kaitannya sekali sama namanya streaming gitu, teman-teman. Kemudian berita terbaru, mereka ada burning. Di tanggal 12 Desember mereka nge-push ada sekitar 10 juta, 10 berapa nih? Oh, ini yang di burn ya, teman-teman. Jadi total yang di burn itu sekitar 293 juta VRA ya yang di burn, dan lumayan teman-teman, lumayan tidak memberikan impact terhadap pergerakan harganya. Karena pada faktanya tanggal 12 dia di burn, tanggal 11-nya harga Vera sudah nyungsep. Ini ya waktu kena dump di tanggal berapa nih? 11 atau 12? 11 ya. 11 dia kena dump, turun lumayan signifikan. Kemudian ada berita burning, nggak terlalu ngefek terhadap pergerakan dari harganya. Kemudian secara fundamental lain, Vera ini ada join sama Neo Tokyo. Ini adalah salah satu perusahaan Web3 e-sport teman-teman yang bertujuan untuk memonetisasi, memperluas kemungkinan monetisasi. Jadi memang Vera ini selain salah satu platform streamer, mereka juga mendukung itu banyak produk e-sport teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan di websitenya, mereka bisa dibilang memang ya bisa dibilang banyak proyek-proyek yang berhubungan sama e-sport yang mereka ajak kerjasama atau kolaborasi teman-teman. Jadi joinnya mereka dengan salah satu perusahaan Web3 e-sport ya dari Neo Tokyo, ini tentunya merupakan salah satu ya berita bagus lah untuk Vera. Secara fundamental itu teman-teman. Burning udah, lalu gimana nih potensi dari Vera? Kalau kita lihat sih ada dari potensi market, Vera ini baru listing di beberapa exchange menengah teman-teman, seperti KuCoin, Gate.io, OKX, Bybit, Maxi, xt.com, BingX, dan lain sebagainya. Dia belum listing di exchange besar kayak Coinbase ataupun Binance. Di sini menjadi PR sebenarnya untuk Vera ini. Mereka harus memperkuat yang namanya fundamental, kekuatan fundamental, sehingga mereka punya potensi atau bisa dianggap layak ya masuk ke exchange besar, dan itu potensialnya sangat besar. Dan dengan market cap hanya 1,2 triliun, menurut saya untuk menggerakkan harga Vera juga cukup realistis, teman-teman. Gimana nih potensinya untuk next bull run? Apakah Vera masih akan menarik apa enggak? Kalau kita lihat dari beberapa pergerakan, Vera ini masih bertahan di kisaran level 0,007 dolar ya. Dan pergerakannya sendiri itu cenderung sideways dalam beberapa waktu. Volume perdagangannya bagus banget, naik teman-teman sejak
30 September sampai dengan sekarang volumenya terbilang tinggi. Smart money memang masuk di 30 September itu sampai sekarang masih stay di market. Semoga ini merupakan sebuah pergerakan yang positif lah untuk Vera. Kalau kita perhatikan sih dari pergerakan saat ini ya masih terbilang sideways. Vera itu punya all time high di kisaran 0,08 dolar. Kalau kita ukur dari harganya saat ini menuju all time high itu membutuhkan kenaikan sekitar 900% lagi. Gimana nih menurut teman-teman, apakah realistis Vera untuk naik sampai level tersebut? Kalau menurut saya sih mungkin-mungkin aja dengan market cap yang seperti sekarang dan jumlah koin yang beredar juga baru 10%, saya rasa masih akan ada potensi untuk Vera. Semoga aja kita lihat gimana progres dari project ini ke depannya. Itu sih teman-teman kalau kita perhatikan dari posisi sekarang, resistance terdekat untuk Vera ada di kisaran 0,009 dolar dengan area support ada di kisaran 0,0067 dolar ya. Secara pergerakan sekarang menurut saya belum terlalu impulsif bullish lagi. Tapi melihat pergerakan yang cukup volatile dari beberapa kondisi market ya, kita pakai comparison Bitcoin bergerak sideways dalam bulan Desember ini. Yang bagus sih BTC dominance-nya udah mulai turun teman-teman, tapi hanya beberapa koin yang baru dapat sentimen kenaikan. Mungkinkah Vera naik? Ya mungkin aja, kalau menurut saya sih untuk sekarang potensinya masih akan bisa terbilang terbuka ya untuk Vera, cuman ya teman-teman wajib untuk bersabar sih dari posisi sekarang karena ini overall dia masih bergerak sideways teman-teman. Jadi gitu sih, kalau dia berhasil menembus level 0,009 itu adalah sentimen positif teman-teman. Vera masih akan berpotensi untuk testing area level resistance di atas yaitu di kisaran 0,018. Jadi untuk sekarang Vera ya di hold dulu aja, sabar dulu aja kalau teman-teman ada yang sangkut. Let's say kalau nanti udah bisa break even point ataupun bisa naik lebih tinggi dari harga kalian beli ya, itu kalian bisa untuk ambil taking profit. Saya rasa Vera ini pergerakannya sangat volatile. Ketika bear market mereka lumayan impulsif untuk kenaikannya. Ya ketika bear market impulsif untuk turun teman-teman. Jadi kalau ketika bullish dia naiknya lumayan tinggi, tapi ketika bearish turunnya pun juga nggak nanggung-nanggung. Gimana nih untuk si Velo? Velo hari ini diperdagangkan di kisaran 60 rupiah ya. Pergerakannya cenderung turun 1% teman-teman di perdagangan hari ini. Velo juga baru listing di beberapa exchange aja, ada xt.com, terus juga ada OKX, KuCoin, Get.io, Maxi, Bybit, dan kawan-kawan. Jadi belum terlalu banyak ya, belum listing di exchange besar juga. Velo ini project dari Thailand ya kalau nggak salah. Mereka ini baru aja announce sebuah big news teman-teman. Katanya kerjasama sama Orbit. Orbit ini adalah bridge atau jembatan ya, fungsinya untuk menjembatani antara Web3 sama Web2 teman-teman. Ini berhubungan sekali sama yang namanya pembayaran. Jadi joinnya dia dengan Orbit itu memudahkan orang untuk melakukan transaksi ke market kripto ataupun ke fiat. Jadi antara kripto to fiat atau fiat to kripto dengan fee transaksi yang murah dan juga transparan. Jadi kerjasama yang mereka lakukan itu. Kemudian dari berita yang lain mereka juga ada kerjasama ini sama apa nih? Squid Router. Ini adalah project multi-chain asset bridge yang berarti ya transaksi lintas blockchain. Kemudian juga ada kerjasama sama Excel R Network. Ini merupakan sebuah project universe platform, integrate with our universe platform. Jadi itu dua project yang mereka lakukan teman-teman. Ini berhubungan sekali sama yang namanya project DeFi ya teman-teman, yang mana kolaborasi ini itu akan mengintegrasikan Nova Chain miliknya Axelar Network ya dengan ya projectnya Velo teman-teman. Itu dari Velo, kemudian mereka juga berkolaborasi sama HTX. Ini adalah Huobi Global ya, Huobi Global itu salah satu exchange teman-teman dengan tujuan untuk expanding liquidity and exploring innovative payment solution, solusi pembayaran. Itu kemudian dari berita yang lain ini ada roadmap yang mereka post teman-teman, di mana di bulan Desember ini kita udah mau berada di fase akhir ya. Hari ini tanggal 28
Desember, teman-teman ada beberapa project yang mereka sebenarnya mau bikin. Yang pertama adalah Velo Perpetual Futures, market futures ya. Velo belum listing sama sekali di market futures. Kemudian ada Orbit Payment, ini udah berkolaborasi di tahun 2024 kuartal pertama. Mereka ada di app voting, kayaknya mau bikin aplikasi. Kemudian ada Universe Copy Trade. Waduh, ini Copy Trade ini berhubungan sekali sama exchange nih sepertinya. Terus juga Orbit Payment Solution official launching include crypto to fiat payment. Lalu ada lending and borrowing with Velo token. Wah, ini akan kompatibel dengan banyak banyak exchange, teman-teman. Jadi project yang akan mereka kerjakan di kuartal pertama dan kedua 2024 itu lebih banyak berhubungan sama exchange. Jadi di exchange itu akan tersedia market futures untuk Velo, dan yang kedua ada platform simpan pinjam yang bisa menggunakan token Velo. Terus juga ada NFT Community Collaboration. Oke, masih ada project NFT yang akan mereka juga kerjakan, teman-teman. Jadi itu sementara beberapa sentimen dari Velo. Lalu gimana untuk pergerakan harganya? Velo hari ini diperdagangkan di kisaran 0,004. Pergerakannya lumayan ya naik ya dalam beberapa waktu, tapi belum impulsif banget. Teman-teman, Velo masih berusaha untuk dalam tren penguatan. Sementara sih volume perdagangannya udah bagus. Kemudian smart money juga stay di market, bagus juga teman-teman. Cuman menurut saya untuk pergerakan yang impulsif itu belum terjadi pada Velo. Ledakan pergerakannya belum ada teman-teman. Padahal beberapa waktu volume perdagangannya cukup kuat. Berarti ada something yang menahan Velo nih. Kenapa harganya belum melesat juga ya. Kalau kita perhatikan sih dari sini area support yang bisa teman-teman perhatikan yaitu di kisaran 0,0037 dengan area resistance-nya di kisaran 0,0049. Itu beberapa poin yang teman-teman boleh untuk pantau untuk saat ini. Velo ini market cap-nya itu cuma 0,5 triliun atau 450 miliar saja, nggak sebesar Vera ya. Dan harusnya sih dengan market cap sebesar itu, Velo juga masih akan punya potensi sih untuk kedepannya. Kita akan tunggu aja gimana pergerakan dari Velo, gimana news-news yang mereka bangun, teman-teman. Karena kalau so far sih, kalau aku lihat news beberapa kerjasamanya bagus, cuman tidak terlalu memberikan impact terhadap harga. Itu Velo masih punya PR yang cukup panjang untuk mencapai all-time high-nya. Untuk target sih terdekat di level resistance kisaran 0,016. Itu menurut saya cukup baik ya kalau bisa dicapai untuk pergerakan jangka menengah. Mungkin di 2024 baru terbukti. Tergantung nih sekarang apakah mereka bisa menjalankan roadmap yang mereka bikin, teman-teman. Itu sih untuk sekarang buat Velo ya. Secara pergerakan dia nggak terlalu gimana-gimana, nggak terlalu menarik juga kalau menurut saya, biasa-biasa aja. Dia masih bergerak naik dalam sebuah trend line ini, teman-teman. Sorry, ini kita coba buat copy. Nah, ini dia bergerak dalam sebuah channel yang masih naik, di mana pergerakannya cenderung patah-patah atau tidak terlalu tinggi kenaikannya, teman-teman. Jadi naik bentar, sideways lagi, naik bentar, sideways lagi. Jadi gitu ya kebiasaan dari Velo ini. Jadi sabar-sabar dulu kalau teman-teman masih punya token ini. Saya rasa masih harus banyak menunggu sih untuk kenaikan yang lebih tinggi buat Velo. Jadi buat Vera dan Velo ya gitu aja paling, teman-teman. Semoga dari pembahasan ini teman-teman bisa lebih sabar lagi ya. Jadi jangan terlalu gerasa-gerusu kalau memang teman-teman masih nyangkut. Ada baiknya ya teman-teman tunggu harganya pullback, apalagi kan momentum bull run 2024-2025 masih, teman-teman. Kita baru di 2023 akhir loh. Jadi masih ada momentum. Jadi jangan terlalu gimana-gimana. Lihat token lain naik, jangan terlalu tergoda juga, teman-teman. Sabar aja. Semua koin itu ada momentumnya untuk naik. Cuman masalahnya kapan? Nah, itu kita nggak tahu, teman-teman. Gitu aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang mungkin mau join, yang mau sharing-sharing informasi, kalian bisa feel free join ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.